Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Bu Faridah akan memberikan materi tentang zakat sekaligus mengkonfirmasi dari tugas yang diberikan kemarin tentang sesi mengamati dan menanya pada materi zakat. Ada beberapa pertanyaan dari teman kalian yang akan saya berikan jawabannya. Tidak semua saya berikan jawaban satu persatu, tetapi mungkin satu jawaban bisa mewakili untuk banyak pertanyaan. Yang pertama, berapa ukuran zakat fitrah yang harus dibayarkan? Ini nanti ada pada penjelasan dalam materi ini, jadi tidak perlu saya jelaskan sekarang. Apakah bisa jika zakat fitrah yang dibayarkan selain padi atau beras? Nanti juga ada dalam penjelasannya. Kemudian ini kita lihat pertanyaan yang tidak ada dalam pembahasan materi. Nah, saya lihat dulu. Nah, ini ada pertanyaan dari Intan Ainin Cahaya 9C. Kapan membayar zakat dan kapan berhenti membayar zakat? Bagaimana dengan orang yang tidak membayar zakat fitrah untuk selama beberapa tahun? Bagaimana cara membayar zakat bagi orang yang tidak mampu dalam satu keluarga? Yang pertama, kapan membayar zakat dan kapan berhenti membayar zakat? Anak-anak, zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim atau muslimah yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat awal bulan Ramadan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seorang yang sudah mencapai satu nisab dan haul atau 1 tahun pemilikan, kecuali pertanian, yaitu pada saat panen, dan rikas atau harta rikas pada saat menemukan. Nah, untuk zakat fitrah, kapan harus membayarkan zakat dan kapan berhenti membayar zakat? Unsur dari zakat fitrah itu adalah yang pertama Islam, kemudian ada kelebihan makanan satu hari satu malam sebanyak untuk diri dan orang berada dalam tanggungannya. Kemudian adanya atau terbenamnya matahari di terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang meninggal setelah masuk waktu maghrib malam lebaran atau malam 1 Syawal, maka wajib baginya zakat fitrah. Begitu juga ketika ada bayi yang lahir sesaat sebelum terbenamnya matahari di terakhir bulan Ramadan dan terus hidup sampai setelah terbenamnya matahari malam 1 Syawal, maka wajib baginya juga zakat fitrah. Sebaliknya, orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari di malam 1 Syawal, maka tidak wajib zakat fitrah. Itu untuk zakat fitrah. Kemudian untuk zakat mal tentunya adalah ketika harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan haul atau 1 tahun pemilikan. Nanti ada perhitungan sendiri. Bagaimana dengan orang yang tidak membayar zakat fitrah untuk selama beberapa tahun? Zakat fitrah itu harus dibayarkan pada bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan dan tanggal 1 Syawal sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sehingga ketika seorang tidak membayarkan pada hari itu, pada waktu itu, maka hukumnya dosa. Dan orang itu harus segera mengqadha atau membayarkan hutang yang belum terbayarkan dari zakat fitrah tersebut. Tinggal dihitung saja berapa orang yang hendak dibayarkan, kemudian berapa
tahun. Dimana perhitungannya adalah, nah ini perhitungannya adalah kadar zakat fitrah adalah setiap jiwa atau orang itu 1 sok atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Meskipun ada yang berpendapat lebih, ada yang berpendapat 2,7 atau ada yang berpendapat 2,8. Kemudian bagaimana cara membayar zakat bagi orang yang tidak mampu dalam satu keluarga? Zakat itu diwajibkan bagi orang yang mampu, sehingga ketika tidak mampu maka tidak wajib zakat. Meskipun ukuran mampu untuk zakat fitrah dengan zakat mal itu tidak sama. Ukuran mampu untuk zakat fitrah itu apabila terdapat kelebihan makanan 1 hari 1 malam sebanyak untuk dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Sedangkan mampu untuk zakat mal itu kalau sudah mencapai nisab. Nah, apa itu nisab? Nisab adalah kadar minimal harta yang menyebabkan wajib dikeluarkan zakatnya. Maka untuk zakat mal ada perhitungan nisabnya sendiri. Ini contohnya kalau pertanian nisabnya adalah 750 kg emas 93,6 gram. Meskipun ada yang berpendapat emas itu 85 gram, bukan kilogram, gram nisabnya. Artinya apa? Kalau hasil pertanian telah mencapai 750 kg, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebaliknya kalau belum mencapai 750, mungkin 700, 600, maka belum wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian juga dengan emas. Kalau belum mencapai nisab 93,6 gram, maka belum wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada lagi nih. Apakah bisa membayar zakat fitrah dengan sayuran? Tadi sudah kita bahas bahwa zakat fitrah itu adalah dalam bentuk makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Sehingga kalau sayuran, maka kita kembalikan apakah sayuran bisa menjadi makanan pokok? Saya kira tidak ya. Kemudian apakah bisa menitipkan zakat ke seorang atau saudara untuk disampaikan ke fakir miskin? Nah bisa. Nah kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengelola zakat? Untuk menyalurkan atau membayarkan zakat kita, bisa kita bayarkan langsung. Kita memilih orang-orang yang mustahik, yang berhak menerima zakat di antara 8 asnaf, 8 golongan itu, atau kita titipkan melalui badan amil zakat, baik itu di desa, kecamatan, kabupaten, ataupun tingkat nasional ada namanya Basnas, badan amil zakat. Kemudian ada lagi, nah ini pertanyaan dari Gigit 9A. Bagaimana cara menghitung zakat fitrah kita? Misalnya kita panen 10 ton padi, berapa yang harus kita zakatkan? Apakah tergantung banyak orang dalam satu keluarga kita? Nah, anak-anak, untuk zakat fitrah itu tidak ada kaitannya dengan hasil panen. Harus dibedakan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah, maka berapa yang harus kita bayarkan? Tergantung dari orang yang berada di dalam tanggungan kita. Anak, istri, atau orang tua yang menjadi tanggungannya. Jadi tidak ada kaitannya dengan hasil panen. Dan berapa banyaknya satu orang? Nah ini satu orang kalau dikonversi dengan ukuran kilogram bisa 2,5 kilogram, atau akan lebih baik lagi kalau kita lebihkan supaya tidak meragukan cukupnya untuk ukuran zakat fitrah itu. Sedangkan untuk hasil panen itu merupakan penghitungan untuk zakat mal. Dimana kalau panen 10 ton padi itu berarti sudah wajib zakat.
Karena penghitungan pertanian itu nisabnya adalah 750 kilogram. Selanjutnya kita lanjut dengan materi harta yang wajib dizakatkan. Nah, zakat fitrah makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut yang mempunyai sifat mengenyangkan dan tahan lama. Zakat mal 1 emas, perak, 2 harta perniagaan, 3 peternakan, 4 pertanian, 5 harta temuan atau rikas. Ditambah ada zakat profesi, meskipun ini tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran atau hadis Nabi, tapi dalam perkembangan selanjutnya terdapat zakat profesi yang harus dikeluarkan. Apa profesi? Profesi itu adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu seperti guru, dokter, hakim, ataupun pekerjaan lainnya. Sekarang nisab dan kadar zakat mal. Bagaimana cara menghitung zakat? Maka dapat kita lihat pada nisab dan kadar zakat mal. Emas perak, emas nisabnya tadi sudah saya sampaikan apa pengertian nisab itu, kadar minimal harta yang menyebabkan wajib zakat. Emas nisabnya 93,6 gram. Perak 624 gram. Berapa kadar zakatnya? 2,5%. Jadi kalau seorang memiliki harta emas, emas ini maksudnya adalah emas atau perak ini maksudnya adalah emas yang merupakan simpanan, bukan emas perhiasan. 2,5% dari emas yang dimiliki itu kadar zakatnya. Kemudian harta perniagaan atau perdagangan maka dihitung senilai dengan emas. Jadi kalau seseorang berdagang, berniaga di akhir tahun maka dihitung, dikalkulasi harta perdagangannya yang masih ada apakah mencapai standar emas, nisab emas 93,6 gram. Kalau mencapai maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau belum mencapai maka tidak wajib. Berapa kadar zakatnya? 2,5% dari harta perdagangan yang dimiliki. Kemudian peternakan kambing atau domba. Nah, bisa kalian lihat sendiri di buku pun juga ada. Nisabnya minimal adalah 40. Ada penghitungannya sendiri 40 sampai 120, maka zakatnya 1 ekor umur 2 tahun dan seterusnya. Kemudian sapi atau kerbau nisab minimalnya adalah 30 sampai 39, maka zakatnya adalah 1 ekor umur 1 tahun dan seterusnya. Zakat emas, perak, harta perniagaan, peternakan. Ini haulnya, waktu pemilikannya adalah 1 tahun. Jadi kalau belum ada 1 tahun, harta yang dimiliki baik itu emas, perak, perniagaan, peternakan berkurang sampai tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Kita lanjut dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tadi. Untuk peternakan selanjutnya adalah unta. Karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan di sini atau tidak dibahas di sini nisab dan kadar zakatnya. Tapi kalian bisa lihat di referensi yang lain, banyak di buku-buku. Kemudian pertanian. Untuk harta pertanian nisabnya adalah 750 kg atau 5 wasak. Sedangkan kadar zakatnya adalah 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. Kemudian 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Jadi kalau misalnya hasil panen belum mencapai 750 kg, maka belum wajib zakat karena nisabnya adalah 750 kg. Yang kelima adalah harta temuan atau rikas.
Harta temuan atau rikas ini tidak disebutkan nisabnya, tidak harus mencapai nisab tertentu. Kemudian kadar zakatnya adalah 20% dari harta yang ditemukan. Yang keenam, profesi, nisabnya disamakan dengan emas. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Jadi kalau profesi itu dalam 1 tahun gaji dari pekerjaan yang dikerjakan, kemudian dihitung telah mencapai sama dengan nilai emas 93,6 gram, maka wajib zakat. Berapa kadar zakatnya? 2,5%. Nah, anak-anak, bagaimana dengan seseorang yang memiliki harta berupa uang dalam jumlah yang besar? Apakah wajib zakat? Anak-anak, kalau zaman dahulu emas, perak itu bisa menjadi alat tukar. Dan sekarang kalau kita di Indonesia, alat tukar yang sah adalah dengan menggunakan uang. Maka kira-kira bagaimana dengan uang? Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Nanti ada pada tugas kalian. Kalian bisa mencari di banyak referensi. Nah, sekarang ada tambahan, ini waktu untuk pembayaran zakat. Untuk zakat emas, perak, perdagangan, peternakan, profesi adalah apabila telah mencapai 1 tahun pemilikan atau penyimpanan atau disebut haul. Sedangkan untuk harta pertanian adalah pada saat panen, dan untuk rikas adalah pada saat menemukan. Nah, ini sekarang tugas kalian. Pak Amar adalah seseorang yang kaya raya di daerahnya. Di antara aset harta yang ia miliki adalah simpanan rekening di sebuah bank yang mencapai 750 juta yang disimpan belum genap 1 tahun. Sekarang jelaskan pendapatmu. Yang pertama, apakah uang yang dimiliki Pak Amar termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Jelaskan alasannya. Ini yang tadi saya berikan sedikit penjelasan tentang uang. Yang kedua, kalau misalnya nomor 1 jawabannya iya, jawablah pertanyaan berikut ini. Di saat pandemi, tentunya banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, terutama mereka yang terkena dampak. Apakah Pak Amar boleh mentakjil atau menyegerakan untuk membayar zakat sebelum mencapai haul atau 1 tahun pemilikan? Jelaskan dengan dasar hukum atau dalilnya. Kemudian yang ketiga, ini salah tulis anak-anak. Seharusnya nomor 3, di sini tertulis nomor 1. Kalau nomor 2 boleh, berapa Pak Amar harus membayar zakatnya? Tolong kerjakan tugas ini. Saya beri waktu sampai pembelajaran minggu depan atau hari Jumat depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.